Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di kelas pemasaran. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang memahami kepuasan pelanggan. Ini udah. Udah, Bu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian kepuasan pelanggan. Peserta didik akan dapat menerapkan taraf kepuasan pelanggan. Peserta didik akan dapat mengidentifikasi konsep kepuasan pelanggan. Peserta didik akan dapat mengidentifikasi faktor harapan pelanggan. Dan yang terakhir, peserta didik akan dapat membedakan metode kepuasan pelanggan. Oke, kita mulai yang pertama. Pengertian kepuasan pelanggan. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu kepuasan pelanggan? Coba, Heni. Saya, Bu. Ya, Bu. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan apa yang diharapkannya. Ada yang lain? Coba, Faras. Saya, Bu. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Oke. Benar ya yang dikatakan Heni dan Faras. Jadi, kepuasan pelanggan adalah ukuran perasaan yang muncul setelah seorang pelanggan menggunakan produk maupun layanan yang ditawarkan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang diharapkan. Seorang konsumen yang merasa puas cenderung akan menyatakan hal-hal baik tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan kepada orang lain. Oke, selanjutnya ada taraf kepuasan pelanggan. Ada yang tahu ada berapa taraf kepuasan pelanggan? Ada 3, Bu. Ya, kepuasan pelanggan itu dibagi menjadi 3. Taraf pertama itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan. Taraf kedua, memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi. Dan taraf ketiga itu melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. Ada yang bisa memberi contoh salah satu dari taraf kepuasan pelanggan tersebut? Saya, Bu, ingin memberi contoh di taraf yang pertama. Jadi, contohnya itu seperti pelanggan televisi yang menunjukkan jenis TV yang dibutuhkan seorang pelanggan, lalu ia menanyakan merek, berapa ukurannya, kemudian mencoba, dan akhirnya dikemas. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Contohnya itu seperti penjual motor menjual jenis motor yang dibutuhkan konsumen. Ia juga menunjukkan jenis motor apa yang diperlukan, seperti kelebihan, kemudian dicoba dan dicek. Lalu ditanyakan cara membawanya itu seperti apa, dibawa sendiri atau diantar oleh pegawainya dan akhirnya dikemas. Oke, benar sekali jawaban dari Ica dan Argo. Nah, kalau contoh dari taraf ketiga itu seorang penjual motor. Selain seperti yang disebutkan Argo tadi, juga dijelaskan berbagai hal tentang kualitas barang yang dijual dan perbedaan dari masing-masing kemasan. Jenis barang. Setelah barang dikemas dan ditanyakan ingin diantar atau dibawa sendiri, jika dibawa sendiri, diserahkan barang tersebut kepada pembeli dan kita sebagai penjual bisa memberikan senyuman dan mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Sampai di sini ada yang belum paham? Udah, Bu. Udah paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke konsep kepuasan pelanggan. Nah, dalam mengevaluasi
kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur ini meliputi seperti 1, kinerja atau performance. Karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi, bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan, dan kenyamanan dalam mengemudi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior, seperti dashboard AC, sound system, door lock, power steering, dan sebagainya. Yang ketiga, keandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Misalnya, mobil tidak sering macet atau rusak. Keempat, kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, ada daya tahan. Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Yang keenam, ada serviceability. Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh ada estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk fisik mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya. Yang kedelapan, kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, Ayu kan? Kalau tadi kan disebutkan faktor dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur. Nah, ada nggak, Bu, faktor untuk mengevaluasi jasa yang bersifat intangible? Makasih, Bu. Oke, Ayu, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya ada. Nah, menurut para suraman, konsumen umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor, yaitu yang pertama itu ada bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Jadi, dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor-faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor-faktor penentu kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya, yang sering digunakan konsumen adalah aspek pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya kita masuk ke faktor harapan pelanggan. Coba sebutkan minimal 3 dari faktor tersebut. Ini kan ada 10, coba kalian sebutkan minimal 3. Coba Ica jawab. Pertama ada enduring service intensifiers, kedua explicit service promises, dan yang ketiga ada implicit service promises. Ya, ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu mau jawab, Bu. Ya, Heni. Ya, yang pertama itu transitory service intensifiers, kedua perceived service alternatif, yang ketiga self-perceived service roles. Benar nggak, Bu? Oke, tepat sekali yang dijawab Ica dan Heni tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Faras. Tadi kan sudah dijelaskan, transitory service intensifiers itu faktor individual yang bersifat sementara atau jangka pendek. Nah, faktornya itu seperti apa ya, Bu? Nah, oke, Faras. Jadi maksud dari faktor tersebut itu seperti yang pertama, situasi darurat pada saat pelanggan sangat membutuhkan jasa dan ingin perusahaan bisa membantunya. Misalnya, jasa asuransi mobil pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
Dan contoh kedua itu jasa terakhir yang dikonsumsi pelanggan dapat pula menjadi acuannya untuk menentukan baik buruknya jasa berikutnya. Bagaimana Faras dan yang lainnya, apa sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada metode kepuasan pelanggan. Nah, metode kepuasan pelanggan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sistem keluhan dan saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, saluran telepon bebas pulsa, dan lain-lain. Yang kedua ada ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Yang keempat itu ada lost customer analysis. Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. Yang keempat ada survei kepuasan pelanggan. Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan penelitian survei, baik survei melalui pos, telepon, maupun wawancara. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, berarti semua sudah paham ya. Coba sekarang Argo berikan kesimpulan dari materi hari ini. Baik, Bu. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan sebetulnya dapat dibedakan menjadi 3 taraf, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, memenuhi harapan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi, dan yang ketiga melakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi kesimpulannya? Saya ingin menambahkan, Bu. Iya, yuk. Jadi, terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan juga membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan. Oke, kesimpulan yang sangat bagus. Terima kasih Argo dan Ayu atas kesimpulannya. Dengan berakhirnya kesimpulan yang disampaikan, maka berakhir juga materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dicatat ya. Saya akan diktekan. Baik, Bu. Oke, yang pertama, sebutkan dan jelaskan bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Yang kedua, Bu. mengapa kepuasan pelanggan sangat penting di bidang pemasaran? Baik, Bu. Sudah, Bu. Tugas ini bersifat individu ya, dikerjakan di folio dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.